Kondisi terkini Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang jelang laga perdana di Piala Kemerdekaan 2025. Lautan supporter baik dari dalam negeri maupun luar negeri mulai berdatangan. Pedagang kaki lima laris manis dan kejutan kuliner untuk peserta internasional. Harganya sangat murah meriah, namun rasanya tiada duanya, lezat dan nikmat. Namun seperti biasa, sebelum lanjut menonton video ini, tolong ringankan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kalau sudah, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Suasana di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang pada Selasa pagi hari 12 Agustus 2025 sudah menyerupai pesta rakyat berskala internasional. Laga perdana Piala Kemerdekaan 2025 yang mempertemukan antara Timnas Indonesia U17 kontra Tajikistan U17 tinggal hitungan jam saja. Namun atmosfer di sekitar stadion sejak pagi sudah bergelora. Ribuan supporter dari berbagai penjuru Nusantara, bahkan dari luar negeri, berdatangan untuk memberikan dukungan penuh kepada Garuda Muda. Tak hanya menjadi ajang pemanasan jelang Piala Dunia U17 2025 di Qatar, turnamen ini juga menjadi perayaan sepak bola remaja dunia yang dibalut nuansa kebanggaan nasional. 4 peserta yang ambil bagian yakni Indonesia U17, Mali U17, Tajikistan U17, dan Uzbekistan U17 seluruhnya adalah kontestan resmi turnamen Piala Dunia U17 2025 yang akan dilaksanakan di Qatar November 2025 mendatang. Sejak subuh, area sekitar Stadion Utama Gelora Sumatera Utara Deli Serdang sudah dipenuhi oleh rombongan supporter yang datang dari berbagai provinsi. Dari Kalimantan hingga Nusa Tenggara, dari Sulawesi hingga Pulau Jawa, warna merah putih mendominasi setiap sudut di kota tersebut. Bus-bus pariwisata, mobil pribadi hingga kendaraan bak terbuka yang dihiasi bendera. Parkir berjejer sepeda motor di jalanan sekitar stadion. Teriakan yel-yel khas Garuda Muda menggema, diiringi tabuhan beduk, suara drum band, dan tiupan trompet. Menariknya bukan hanya warga lokal yang hadir, terlihat juga kelompok kecil supporter internasional. Mulai dari mahasiswa asal Uzbekistan yang kuliah di Medan, komunitas pecinta sepak bola Mali di Jakarta, hingga warga Tajikistan yang sengaja terbang dari luar negeri untuk memberikan dukungan bagi tim kesayangan mereka. Ini seperti miniatur Piala Dunia, walau skalanya U17 semakannya 100% kelas dunia, ucap Ferianto, salah satu anggota Ultras Garuda asal Palembang. Pesta sepak bola ini juga menjadi berkah besar bagi para pedagang kaki lima di sekitar stadion. Dari pedagang kaos timnas, penjual bendera, hingga gerobak makanan, semua kebanjiran pembeli. Menu yang paling laris antara lain sate ayam, bakso, mie goreng, jagung bakar, es batu, cendol dawet. Harga yang relatif terjangkau membuat pengunjung tak segan memborong. Ada juga nasi padang dan juga somai. Tadi pagi saya bawa 200 tusuk sate, sekarang jam 3 sore tinggal 20 tusuk. Ini rezeki dari bola, kata Suryani, pedagang sate yang lapaknya persis di pintu gerbang barat stadion. Kemeriahan di luar stadion ternyata juga menggoda para pemain peserta Piala Kemerdekaan 2025. Usai sesi latihan ringan, beberapa pemain Mali U17, Uzbekistan U17, dan Tajikistan U17 memutuskan untuk berbaur dengan warga dan mencoba kuliner khas Indonesia. Momen unik terjadi saat rombongan pemain Mali berkunjung ke pasar malam yang tak jauh dari hotel mereka. Mereka tampak antusias mencicipi nasi padang lengkap dengan rendang, gulai ayam, dan sambal hijau. Saya pikir Indonesia hanya punya 1 atau 2 makanan khas, tapi ternyata ada ratusan, dan semuanya enak dan harganya luar biasa murah meriah bahkan. Tapi rasanya tiada duanya, ucap Moussa Doumbia, gelandang Mali U17 sambil tersenyum lebar. Sementara itu, skuad Uzbekistan U17 tampak memborong bakso dan es cendol. Salah satu striker mereka bahkan minta tambahan porsi 2 kali karena terkesan dengan cita rasa kuah bakso yang sangat gurih. Tak ketinggalan, pemain Tajikistan U17 mencoba rawon dan coto Makassar. Ini rasa baru yang belum pernah saya cicipi di negara saya, ucap Saryot Karimov, bek muda Tajikistan. Di tengah hiruk pikuk ini,
Timnas Indonesia U17 asuhan Nova Arianto fokus penuh mempersiapkan diri. Pelatih yang dikenal tegas namun dekat dengan pemain itu menegaskan bahwa laga perdana kontra Tajikistan U17 sangat penting untuk mengangkat moral tim. Kami tidak hanya ingin menang, tapi juga bermain dengan karakter. Laga ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa kita siap ke Piala Dunia U17 di Qatar nanti, tegas Nova Arianto dalam sesi konferensi pers. Skuad Garuda Muda dipenuhi talenta berbakat, termasuk 4 pemain keturunan yang sudah mendapat izin bermain dari FIFA. Namun, nama-nama seperti Elfandra Florasta, Putu Panji Zahabigoli juga, serta Matteo Becker tak kalah mentereng penampilannya dan kini menjadi sorotan utama. Mereka diproyeksikan menjadi tulang punggung Indonesia di Piala Dunia U17 2025 mendatang. Chemistry mereka semakin baik, mereka paham visi permainan yang saya inginkan, tambah Coach Nova Arianto. Turnamen ini tergolong istimewa karena semua pesertanya adalah tim yang lolos ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Bagi Indonesia ini menjadi ajang uji coba yang sangat berharga sebelum bersaing di level global internasional. Bermain melawan Mali, Tajikistan dan Uzbekistan akan memberi gambaran level permainan yang akan kami hadapi nanti di Qatar, ucap Elfandra Florasta, kapten Timnas U17. Di sisi lain, pelatih Tajikistan U17 Rustam Saidov juga mengakui bahwa turnamen ini bermanfaat bagi mereka. Kami tidak hanya datang untuk bertanding, tetapi juga belajar dari budaya dan atmosfer sepak bola Indonesia yang sangat luar biasa, ucap dia. Bagi sebagian supporter internasional yang baru pertama kali menonton sepak bola di Indonesia, pengalaman ini benar-benar membuka mata mereka. Saya pernah menonton di stadion di Eropa, tapi atmosfer di sini sangat berbeda, lebih hidup, lebih penuh warna, kata Murad, mahasiswa asal Uzbekistan yang datang bersama teman-temannya. Supporter Mali yang tinggal di Jakarta bahkan mengibaratkan dukungan supporter Indonesia seperti festival musik. Orang-orang di sini tidak hanya menonton bola, mereka merayakannya, ucap dia. Pihak panitia memastikan bahwa Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang sudah 100% siap menggelar laga. Tribun sudah dihiasi bendera merah putih raksasa dan sistem pencahayaan LED terbaru siap membuat pertandingan malam nanti semakin megah. Ini momen bersejarah karena stadion ini akan menjadi saksi pertandingan internasional berskala besar pertama sejak renovasi, ungkap Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Utara. Bagi Indonesia, menang di laga perdana melawan Tajikistan adalah harga mati. Selain sebagai tuan rumah, kemenangan ini penting untuk menjaga momentum jelang 2 laga berat melawan Mali dan Uzbekistan. Kami respek pada semua lawan, tapi di depan puluhan ribu supporter, kami akan berjuang mati-matian untuk menang, tegas Putu Panji, bek tangguh Garuda Muda. Dengan sekuat lengkap, dukungan supporter yang luar biasa, serta semangat kemerdekaan yang menggelora, Indonesia U17 optimistis membuka Piala Kemerdekaan 2025 dengan hasil yang manis. Itulah berita tentang seputar Piala Kemerdekaan 2025 yang dapat kami sajikan pada hari ini. Terima kasih telah menyimak video kami. Nantikan video-video kami selanjutnya dan salam olahraga.